di dunia ini memang sudah disiapkan beberapa jenis vaksin ya. Vaksin itu ada yang dibuat dari virus yang memang sudah dimatikan, tapi ada juga yang dibuat dari bagian virus. Jadi ibaratnya kalau manusia itu diambil tangannya saja. Nah seperti ini juga. Jadi khusus AstraZeneca ini memang tidak virus yang dimatikan, tetapi diambil bagian dari virus tersebut, sehingga sebenarnya efektivitas dari yang diambil langsung ini itu jauh lebih efektif dibanding virus yang dimatikan. Sehingga kenapa ada artinya dunia itu mencari cara bagaimana supaya efektivitas ini ditingkatkan atau lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana tentang yang mungkin dikhawatirkan oleh masyarakat? Sebenarnya semua vaksin yang akan diedarkan atau digunakan untuk publik itu semua sudah dalam proses uji yang lengkap. Jadi kalaupun ada katakanlah kejadian ikutan pasca imunisasi, itu mungkin saja terjadi di merek apapun ya. Sehingga untuk AstraZeneca ini pun sama seperti obat yang juga memiliki efek samping. Tetapi AstraZeneca ini sudah dipakai di berbagai negara dan semua berjalan baik, meskipun ada kejadian ikutan pasca imunisasi ini, tapi ini sangat kecil dan bisa tertangani dengan baik ya. Jadi sama juga dengan yang merek lain seperti Sinovac, itu juga ada kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi semua itu bisa ditangani dengan baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Jadi kami berharap masyarakat tidak perlu terlalu khawatir untuk menerima nantinya mendapatkan vaksin apapun mereknya, apakah Sinovac atau kan AstraZeneca. Kemudian kita juga sudah mendapatkan rekomendasi ya dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam yang juga mendukung penggunaan AstraZeneca untuk masyarakat. Selain itu, Badan POM juga sudah merekomendasikan untuk penggunaan AstraZeneca. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting semua orang yang divaksinasi dengan memakai apapun itu tetap diikuti perkembangannya. Ada keluhan atau tidak? Kalaupun ada keluhan, bisa segera melaporkan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti akan dilihat apakah ini ada hubungannya dengan vaksin atau tidak. Jadi beberapa kejadian itu ada keluhan tapi ternyata tidak sama sekali berhubungan dengan vaksin. Jadi ini kira-kira gambaran khusus yang AstraZeneca yang mungkin di luar menjadi kekhawatiran masyarakat. Ya, jadi memang ada perbedaan. Jadi untuk Sinovac itu jaraknya 28 hari, sedangkan untuk AstraZeneca dari dosis 1 dengan ke dosis kedua ini jaraknya antara 2 sampai 3 bulan. Jadi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ini nanti tentu tergantung jadi belum ada ketetapan harus 2 bulan atau 3 bulan, tapi antara 2 sampai 3 bulan itu diperbolehkan. Ya, antara itu. Kemudian kalau perbedaannya saya kira tidak ada perbedaan cara menyuntikan, kemudian waktu penyuntikan itu tidak ada beda, sama dilakukan dan prosedurnya juga sama, dari mulai screening, nanti dokter akan men-screening seorang sasaran atau yang akan divaksinasi ini apakah dia lolos
syarat untuk mengikuti vaksinasi. Jadi nggak usah khawatir, dokter akan lihat, akan periksa, oh ini aman untuk divaksinasi, berarti dilanjutkan vaksinasi. Tapi kalau oh ini belum, masih ditunda dulu, maka apa yang kurang-kurang itu diperbaiki lebih dahulu untuk nanti mendapatkan vaksinasi. Sama. Jadi untuk screening itu sama, akan ditanyai ya, akan diperiksa juga. Jika perlu diperiksa lab juga diperiksa lab. Jadi sama persis. Yang saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwa untuk virus yang dimatikan dan dengan mengambil bagian dari virus ini memang dari uji-uji yang, karena uji ini kan berjalan terus ya, dari uji yang sudah pernah dilakukan itu efektivitasnya memang lebih tinggi dari kalau mengambil bahan dari bagian dari virus seperti yang AstraZeneca ini. Namun demikian ini juga sangat terkait pada respon individu masing-masing. Makanya kemarin waktu Sinovac yang dilakukan uji efikasi, uji tahap 2-3 ya, itu efektivitasnya 65% lebih kurang. Nah itu, jadi itu untuk orang Indonesia. Jadi beda lagi untuk orang luar, nanti Turki lain, Amerika lain. Nah itu karena sangat tergantung pada respon kita. Kalau saya belum bisa mengatakan perkiraan karena itu melalui uji-uji yang sangat ilmiah. Jadi kita nggak usah khawatir, semua dilakukan secara ilmiah, secara benar. Jadi dan orang-orang yang melakukan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan selalu di bawah pantauan WHO ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Seperti obat atau seperti vaksin lainnya juga sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya efek samping itu tetap ada ya. Tapi yang pengalaman selama ini yang sudah dilakukan di baik di luar negeri ataupun yang di dalam negeri sudah dilakukan itu kecil angkanya dan semua bisa tertangani, itu yang paling penting. Jadi jangan khawatir, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah itu tetap membantu masyarakat untuk melayani apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi sebagian besar tidak ada keluhan. Di Gunung Kidul ya mulai kemarin sudah didistribusi, insya Allah hari ini sudah mulai dipakai. Kebijakan kita menggunakan apa itu tergantung pada pusat. Jadi pemerintah pusat pun mencari vaksin ini juga tidak mudah untuk mendapatkan vaksin. Pak Presiden sudah bilang kami Indonesia ini mendapatkan vaksin itu tidak mudah, berebut di dunia internasional karena semua ingin segera mendapatkan kekebalan kelompok ya. Sehingga kita tetap tergantung pada pusat. Ketika pusat mendistribusikan ke kita Sinovac, kita pakai Sinovac. Saat ini kebetulan juga ada AstraZeneca, kita terima AstraZeneca. Jadi nggak usah pilih-pilih merek, saya kira semuanya semua sudah dilakukan penelitian, uji dan sebagainya. Sebenarnya kekebalan kelompok ini belum bisa kita lihat karena hal itu baru bisa terlihat ataupun memiliki efek itu jika sudah 70% penduduk kita mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau sekarang secara total sekitar baru 10%. Ya, jadi masih panjang, makanya saya menyampaikan bahwa imunisasi kita setahun. Jadi giliran. Nah, sesuai juga nanti vaksin yang datang pada kita. Tentu kita berharap pemerintah pusat dengan keras bagaimana caranya menyediakan vaksin itu tepat waktu atau cepat begitu. Jadi kita di lapangan mudah, kalau ada vaksinnya kita langsung